Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ola rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Abrori selaku dosen pengampu mata kuliah Kitobah 2, dan yang terhormat kepada seluruh teman-teman mahasiswa Yayan Salatiga, terutama yang satu kelas dengan saya di mata kuliah Kitobah 2 pada semester ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa diberi kesehatan sampai detik ini. Selawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di sini saya akan berceramah sedikit tentang beberapa tempat yang tidak boleh digunakan untuk beribadah. Sebelum kita memahami lebih lanjut bahwasanya kaum muslimin itu diwajibkan untuk beribadah. Ibadah yang wajib kita lakukan adalah yaitu beribadah sholat wajib, yang dimana kita wajib melaksanakannya sehari 5 kali, yaitu isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Setelah itu, sebelum kita melaksanakan ibadah, perlu kita pahami bahwa sebelum kita melaksanakan ibadah, tubuh kita harus suci. Baik mulai dari pakaian sampai ke tempat yang akan gunakan untuk beribadah. Ada beberapa hadis, dan yang saya pahami dari hadis riwayat Ahmad Turmudi itu, di hadis itu mengatakan bahwa sesungguhnya di seluruh permukaan bumi ini adalah masjid kecuali 7 tempat. 7 tempat diantaranya yaitu yang pertama adalah tempat pembuangan sampah, dan yang kedua adalah tempat penyembelihan hewan, dan yang ketiga adalah beribadah di kuburan. Yang keempat yaitu kita dilarang untuk beribadah di tengah jalan. Dan yang kelima adalah tempat yang tidak boleh kita gunakan untuk beribadah adalah kamar mandi. Dan yang keenam, kita tidak diperbolehkan untuk beribadah di atas Ka'bah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah di kandang hewan, baik itu kandang sapi maupun dan hewan lain sebagainya. Perlu kita pahami kenapa kita tidak diperbolehkan beribadah di tempat-tempat tersebut. Kalau kita rinci satu persatu, yang pertama, kenapa kita tidak boleh beribadah di tempat sampah, kan gitu. Nah, dan yang perlu dipahami lagi, kita tidak boleh beribadah di tempat sampah itu dikarenakan tempat sampah itu kan tempat untuk membuang. Di situ enggak hanya sampah organik maupun
sampah alami. Dikarenakan di setiap tempat sampah itu sudah dipastikan di situ terdapat ada barang najis. Sedangkan ketika kita mau beribadah, kita harus di tempat yang suci. Dan yang kedua, yaitu tempat penyembelihan hewan. Kenapa kita tidak boleh beribadah di tempat penyembelihan hewan? Dikarenakan yang paling penting perlu kita pahami adalah darah, baik dari darah manusia sendiri atau darah hewan itu tergolong benda najis. Jadi ketika kita terkena darah-darah tersebut, otomatis jika pakaian kita terkena darah hewan semisal, itu otomatis pakaian kita menjadi najis dan ibadah kita kemungkinan tidak akan diterima. Dan yang selanjutnya, kenapa kita tidak boleh beribadah di atas Ka'bah? Mungkin bisa dilogika. Ketika kita beribadah di atas Ka'bah, sedangkan Ka'bah itu menjadi kiblat kita. Ketika kita mau beribadah di atas Ka'bah, kita mau menghadap kemana, itu kan pasti akan menimbulkan tanda tanya seperti itu. Dan yang selanjutnya, kita tidak diperbolehkan beribadah di tengah jalan. Kenapa kita tidak diperbolehkan beribadah di tengah jalan? Ya, kita nalar sendiri saja. Apalagi di zaman modern seperti ini sudah banyak mobil. Ketika kita beribadah di tengah jalan, tidak menutup kemungkinan di situ banyak orang lewat, terutama mobil-mobil. Nanti kalau semisal sampai tertabrak itu gimana? Nah, mungkin untuk ceramah saya cukup itu yang saya bisa sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang salah, selebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi ila aqwamit thoriq. Summa sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.